tertagih. Ini metodenya ya, berarti metode penghapusan langsung ya. Kemudian persediaan, metodenya apa juga ada di buku. Ya, pakai metode FIFO, maka di sini ditulis FIFO. Kemudian ini aset tetap, metodenya apa? Garis lurus atau double declining. Ya, itu juga ada di halaman 23. Kemudian ini aset tetapnya ada apa aja? Ini juga ada di halaman 23 ya. Bangunan dan prasarana 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, peralatan kantor 5 tahun. Jadi yang dibingungin yang mana ya? Ini juga semuanya ada kebijakan akuntansi. Nah, yang ini juga diisi neraca komparatif. Ini yang ada di neraca. Waktu itu kan udah dibuat ya. Yang ada di file A.worksheet. Ya, yang pertama kali banget dibuat ya. A.worksheet PT Sugus Desember 2018. Ini sebenarnya tinggal dimasukin sini lagi aja. Cuman bentuknya Word ya, jadi mungkin agak sulit. Ini juga laba rugi juga sama. Nah, ini rencana kerja juga ada di buku rencana di modul 1 halaman 35. Kalau nggak salah kemarin lihat ya listnya. Partner Krisanti, manajer Dimjati, supervisor Linda, senior Lita yang digantikan oleh kamu, junior Wijaya. Ya, ini diisi rencana kerjanya siapa, nama stafnya ya, personelnya. Biaya pemeriksaan itu ada di situ juga ya, di halaman 43 ya. Adalah 70 juta ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Nah, ini waktu sih ya, ini waktu ya. Waktu pemeriksaan 13 Desember 2018 sampai 12 Maret ya, udah ada juga di buku. Pemeriksaan stok fisik atau kas. Nah, untuk ini bisa dilihat di masing-masing modul ya. Pemeriksaan stok fisik atau kas. Kas itu kemarin di tanggal ya, ada di modul kas, modul 4 ya. Dilakukan cash out name atau cash count pada tanggal 5 Januari. Kemudian stok fisik ada di modul persediaan. Pada tanggal 1 Januari. Berarti ini 1 Januari sampai 5 Januari. Dan evaluasi pengendalian internal. Ini juga harusnya ada di sini ya. Cuman kosongin aja juga nggak apa-apa. Pelaksanaan stok opnam, Ita, Safa, Rinto, Handi, dan Karsono. Udah ya? Nah, jadi sebenarnya ini data-data semua bisa dicari di buku, nggak yang pakai metode apa-apa. Enggak, cuman isi titik-titiknya aja melengkapi. Ya, gitu deh.
Oke, kita lanjutin ini ya, kas dan setara kas. Kemarin kas itu berarti prosedurnya ya, ada uji kewajaran ya, dengan melakukan case count atau pemeriksaan fisik untuk memeriksa keberadaan dari si kasnya, beneran ada atau enggak. Ya, kemudian setelah pemeriksaan fisik ada juga konfirmasi ya, konfirmasi bank untuk memastikan jumlah yang dikonfirmasi itu sama seperti yang ada di trial balance. Nah, ternyata jumlahnya berbeda ya, jumlahnya berbeda, maka kita buatkan rekonsiliasi bank. Atas perbedaan yang mana aja sih kok bisa beda ya antara catatan bank dengan catatan klien. Ya, ternyata memang terdapat beberapa yang belum tercatat ya. Maka kita buatkan adjustment-nya, adjustment. Kemudian adjustment itu dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini. Kayaknya kemarin belum sempat ya sih Bang, yang Bang belum, yang kas sudah sih. Yang Bang juga kita buat rekonsiliasi, kemudian dimasukkan ke sini ya, pare ini ya, berkurang atau bertambah berapa di sini. Yang kemarin udah sampai sini ya, Bang Lopo udah dibuat rekonsiliasi banknya, kemudian juga udah dimasukkan ke adjustment yang ada di sini. Kalau bisa sih di copy semuanya ke sini ya, jadi dalam satu file mudah nge-trace-nya, tinggal ditambah atau kurang di atas ini. Kemudian hari ini kita masuk ke yang D ya, D, surat berharga. Audit surat berharga. Kita lihat di buku ya, investasi pada saham. Berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari, pertama ada saham, sahamnya ada 2, PT Garam dan PT Gudang. PT Garam sebelumnya dimiliki sebanyak 20 lembar. Kemudian dijual sehingga menjadi 10 lembar. Dan PT Gudang sebanyak 20 lembar. Ya, kita lihat di sini ya, buku besarnya ya. Investasi pada saham, saldo awalnya 200, berarti ini si PT apa? 200 juta ini. $200 juta ini investasi saham pada PT apa? PT Gudang atau PT Garam? PT Garam, Bu. PT Garam. Oke, mana tadi Excel-nya? PT Garam ya, jadi 200 juta itu PT Garam. Karena PT Gudangnya ternyata baru dibeli nih di tanggal 5 September 2018 ya, sebanyak 20 lembar. Jadi saldo awal ini adalah punya PT Garam. Kemudian dijual nih di tanggal 2 bulan 5 ya, nih kredit ya. Posisinya kredit.
di 10.000 lembar saham PT Garam di harga 10.500, sehingga saldo akhirnya 265, sama kayak yang ada di sini ya, 265. Yang tadi ada komen dari Nabila. Kalau dibagi 2, supaya tidak bolak-balik sheet, tidak bisa record, dan kalau record rada ngeblur. Kalau tidak record ketinggalan dan tidak bisa dipahami lebih dalam. Oke, yang record kan cuma 1 ya. Berarti yang lainnya bisa berarti ya, bisa di 2 biar bisa ngikutin. Oke, itu tadi yang pertama ya. Jadi awalnya PT Garam ada 200.000 lembar dan PT Gudang ada 20.000 lembar yang baru dibeli di tahun 2018. Kemudian kita baca dulu ya. Kemudian ada deposito, yaitu deposito Bank CAB dalam rupiah sebesar 1 miliar. Dan ada juga deposito USD sebesar 30.000 dolar. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap 6 bulan dengan suku bunga 30% per tahun dalam rupiah dan 10% per tahun dalam USD, serta semua pendapatan bunga atas deposito sudah dibukukan pada tahun berjalan. Ini dia menyatakan semua pendapatan bunga atas deposito sudah dibukukan. Berarti udah dicatat ya. Berarti kita tidak perlu lagi membuat jurnal penyesuaian untuk si pendapatan bunga ini, karena sudah dicatat. Kemudian berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan dana kas. Jadi kita lihat ternyata dia tujuan dari investasinya adalah hanya investasi aja gitu, bukan untuk tujuan jangka panjang. Maka ini udah benar dia masuk ke akun investasi jangka pendek ya, kas dan setara kas. Ya, dia setara sama kas karena mudah dilikuidasi. Ya, mudah dicairkan menjadi kas. Kemudian sistem penilaian investasi saham dinyatakan dengan nilai wajar saham tersebut. Ya, berarti ketika ada perubahan nilai saham harus disesuaikan. Ya, ini dia. Harga saham pada 31 Desember 2018 adalah 10.200 untuk saham PT Garam dan 8.375 untuk saham PT Gudang. Kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember adalah 15.000. Berarti kita buat dulu nih perhitungan yang deposito dulu ya. Deposito. Bank CAB ya. Dalam IDR jumlahnya 1 miliar ya tadi ya. Kurang 3-nya. Ya, kita cari, kita hitung kembali apakah sudah benar perhitungannya ya. Kita cari nilai akhirnya. Yang pertama ada Bank CAB, currency-nya IDR, harganya 1 miliar, kursnya 1 ya, karena kita cari ke rupiah lagi, berarti tinggal kita kaliin aja. Harga perolehan dikali kurs. Jadi tidak ada perubahan nilai ya untuk yang rupiah. Yang kedua, dalam USD, ya harga perolehannya adalah berapa? Berapa harga perolehannya? Deposito yang USD
30.000. 30.000. Maka di sini kita tulis 30.000. Kursnya berapa? 15.000. 15.000. Kita kali 15.000. Ya, sama dengan 450.000. Sehingga ini kalau kita totalin, nilainya adalah 1.450.000. Kita bandingkan dengan yang ini. Oh, ternyata nilainya sama ya. Kita kasih tick mark di sini sudah sesuai dengan trial balance. Ya. Perhitungannya sudah update. Itu untuk yang deposito. Jadi tidak perlu ada penyesuaian atau koreksi apapun ya. Kemudian yang kedua kita cari investasi. Yang investasi Oke, yang kedua, investasi. Kita cari harga perolehannya. Ya. Sini, harga perolehan yang pertama ada investasi PT Garam. Ya, harga perolehannya berapa? PT Garam. Dia punya, pertama awalnya dia punya 20.000 lembar. Ya, di sini ya. Saldonya 200 juta, berarti kan 200 juta dibagi 20.000 lembar ya. Sehingga harga per lembarnya adalah 10.000. Ini harga per lembar. Kelihatan ya. PT Garam. Ya karena dia punya 10.000 lembar. Ya sisanya 10.000 lembar ya karena ini udah dijual ya. Jadi harga perolehannya berarti berapa? 10.000 dikali 10.000 lembar ya. Sama dengan 10.000 dikali 10.000 lembar. Ya, jadi harga perolehannya adalah 100 juta. Ini kita detailkan ya. Nah, kemudian PT Gudang, karena dia nggak dijual ataupun nggak ditambahin, jadi tetap ya, dia punya jumlahnya 20.000. Dengan harga perolehan totalnya adalah 170. Jadi harga per lembarnya sama dengan 8.500. Ya, di sini harga perolehannya PT Gudang 170 juta.
Ya, sampai sini bisa diikutin. Nah, kemudian kita cari nilai per 31 Desember berapa. Harga per 31 Desember 18. Harga per lembar ya. PT garam berapa harga per lembarnya? 10.200. 10.200. PT gudang 8.375. 8.375. Tinggal kita kaliin aja ya jumlah dengan harga per lembarnya. Nah, di sini ada selisih ya. Sama dengan ya, ada selisih PT Garam 2 juta kenaikan, PT Gudang penurunan 2.500.000. Kalau di net off jadi 500 ya. Ada selisih penurunan investasi sebesar 500.000. Ya, maka di sini kita buat jurnal adjustment-nya ya. Gimana jurnal adjustment-nya? Untuk mencatat kerugian 500.000, ada yang tahu? Yang masih ingat materi akuntansi keuangan menengah? Kerugian pada investasi bukan, Bu? Ya, kerugian pada investasi di debit ya. Ya, kerugian atau penurunan nilai pada investasi di debit, kreditnya. Apa kreditnya? Investasi pada saham. Investasi pada saham. Ya, ini pakai akun aja, pakai akunnya kerugian penurunan nilai investasi. Nilainya adalah 500.000. Ya, jadi ini jurnalnya. Oke, bisa diikutin? Ya, silakan dikerjakan dulu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan tadi, misalnya lupa dapetnya dari mana, silakan diajukan ya, ditanyakan ya. Jadi tadi benar, jangan cuma ngikutin tanpa tahu tujuannya, atau bahkan cuma nulis gitu ya. Tapi harus tahu kenapa begitu. Ibu mau tanya. Ya, silakan. Itu untuk yang nilai 102 juta itu dari mana ya? Yang dari nilai per 31 Desember. Nilai per 31 Desember. Jadi kan kalau saham itu ada kenaikan dan penurunan ya. Dia awalnya pas beli harga per lembarnya adalah 10.000 tadi ya. Ini ya 10.000. Ya ketika beli ternyata di 31 Desember ada
kenaikan harga jadi 10.200. Ya. Maka nilai per 31 Desembernya dia harus pakai harga yang baru. Pakai nilai wajarnya. Ya, 10.200 dikali jumlah lembar sahamnya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bu, saya mau nanya, Ya. Bu. Silakan. Yang bagian nentuin jumlah per lembar PT Garam itu yang awal gimana, Bu? Pakai angka yang mana? Nih, PT Garam, kan dia di sini ada keterangan ya. PT Garam sebelumnya 20 lembar menjadi 10.000 lembar. Ya. Di sini saldo awalnya 200 juta, kemudian di tanggal 5 bulan 9 dia beli PT Gudang 20 lembar. Berarti bisa kita asumsikan 200 juta ini adalah semuanya punya PT Garam. Karena PT Gudang baru dibeli di bulan September. Nah, 200 juta ini cara cari harga per lembarnya adalah tinggal dibagi jumlah lembarnya. Ya, informasinya juga ada di sini. Jumlah lembarnya dari 20.000 jadi 10.000. Di sini juga bisa kita lihat ya. Di tanggal 2 bulan 5 dijual nih. 10.000, berarti kan tinggal setengahnya ya. Tinggal 10.000 lembar. Nah, tapi untuk cari harga perolehannya 200.000 dibagi 20.000. Ya, pakai yang ini rumusnya. 200 juta dibagi 20.000. Dapat harga perolehan per lembarnya adalah 10.000. Kemudian 10.000 dikali jumlah sahamnya. Dapatlah 100 juta. Gimana? Bisa dipahami? Oke, Bu. Udah paham, Bu. Oke. Yang mau ditanyakan lagi? Bu, kalau untuk WPRF-nya itu diisi apa? WPRF yang Di sini diisi kosongin aja karena kita nggak ada kertas kerja tambahan. Kecuali ini ada kertas kerja tambahannya, maka kita tulis nih, misalnya kayak gini nih. Ya ini ya, ini juga ini bisa diisi. Kas besar C1, kas kecil C2, bank CAB. Yang ini ya, C3, CC1 dan C3 ya. Ya, kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya nggak ada kertas kerja tambahannya, kita nggak perlu isi si referensinya. Oke, Bu, makasih. Sama-sama. C1, C4. Ya, ini juga selalu diisi ya.
Tanggalnya tanggal 19, 10, 23. Bisa kita move ke materi selanjutnya? Atau masih mencerna? Bisa? Yang sudah selesai? Yang belum selesai coba raise hand. Oke, belum selesai ya. Silakan.
Bisa kita lanjut? Ada yang belum selesai? Udah semua ya? Oke, semoga beneran udah selesai semua. Oke, surat berharga udah selesai ya. Sampai di sini aja. Kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Ada uji transaksi penerimaan bank. Ya, namanya uji transaksi penerimaan bank. Tapi kalau secara nama jenis pengujiannya dia bisa masuk ke TOC, bisa masuk ke STOT. Ya, ini ada di buku 1 halaman 68 sampai 76. Silahkan dibuka buku 1 halaman 68 sampai 76. Ya, di buku 1 ada halaman tersebut ya ada bukti bank masuk. Misalnya yang nomor 1 ya, yang halaman 68 yang paling pertama ada pembayaran ya. Ini kayak pembayaran piutang dari PT Krakatau, PT Lestari dan PT Merdeka sebanyak 30.240.000 pada tanggal 5 Desember. Maka ini tinggal kita isi aja tanggalnya sesuai tanggal yang ada di bukti bank masuk ya, 5 Desember 2018. Kemudian nomor buktinya 0112. Ini saya pakai ada tanda petik di sini ya supaya dia nggak berubah format jadi tanggal ataupun jadi yang lainnya. Ya, ditulis nomornya 0112. Kemudian keterangannya kalau saya nulis pembayaran piutang PT Krakatau, PT Lestari dan PT Merdeka. Ya, di sini ya. Kemudian jumlahnya juga kita masukin 30.240. Kemudian kelengkapan dokumen pendukung. Ini harusnya kita nge-trace juga ke faktur ya, selain bukti kas masuk. Kita trace ke invoice, kemudian laporan pengiriman barang, kemudian sales order, dan faktur pajak. Ya, cuman karena dokumen pendukung lainnya di buku ini nggak ada, jadi kita anggap aja udah sesuai atau udah ada ya. Kemudian kebenaran perhitungan matematis. Ini mungkin baiknya gini kali ya. Pembayaran piutang. Kita pisahin. PT Krakatau. Atau gini deh, kita tambahin 1. Ini lagi ya, 2 ya. Kita tambahin 2 kolom. Ini nama customer. Ini nomor invoice. Ya, jadi ini bisa kita taruh pembayaran piutang aja. Kemudian nama customer-nya kita taruh di sini. PT Krakatau, PT Lestari, dan PT Merdeka. Nomor invoice-nya BG itu saja 10 56 1265 dan 2567. Ya, jumlahnya masing-masing di sini ya 2.200.000. Kemudian 11 juta. Kemudian 17.040.
Nah, yang dimaksud dengan perhitungan matematis di sini adalah, ini ya, kita hitung jumlahnya 30.240. Sama nggak kayak yang di bukti bank masuk? Oh, udah sama. Berarti kita checklist perhitungan kebenaran dari perhitungan matematisnya. Kemudian otorisasi. Otorisasi itu artinya ada tanda tangan. Ya, ini dibuat oleh Sabrina, ada tanda tangannya. Disetujui oleh Patricia, juga ada tanda tangannya. Berarti ini juga bisa kita checklist. Kebenaran nomor akun. Nomor akunnya mana ya? Nomor akunnya nggak ada ya di sini ya. Jadi kita anggap aja juga udah sesuai. Kebenaran posting ini juga kita nggak bisa ngeceknya karena nggak ada buku besarnya. Kita anggap aja udah sesuai. Ini untuk yang nomor bukti masuk 0112. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bukti selanjutnya. Masih di tanggal 5 Desember 18. Nomor buktinya adalah 02/12 untuk pembayaran piutang juga. Nama PT-nya kita tulis di sini. PT Nuansa dan PT Orientasi. Nomornya 7810 dan 2567. Jumlahnya 3375 dan 5 juta. Ini juga kelengkapan dokumen pendukung, kita checklist aja dulu. Kebenaran perhitungan matematis 8.375, di sini juga udah sama ya. 8.375 berarti bisa kita checklist juga. Otorisasi juga lengkap, ada keduanya. Kebenaran nomor akun dan kebenaran posting juga kita anggap saja sudah sesuai. Ya, begitu juga untuk halaman-halaman selanjutnya sampai di halaman 76. Ya, sampai halaman 76 seperti itu. Oke, ini yang uji transaksi penerimaan bank. Ya, nanti silakan dilanjutkan sendiri ya, mudah ya ini ya. Kemudian kita lanjutkan yang TOC 4. Ini ada di halaman 104 sampai 113. Ini juga sama caranya. Ya, tadi bukti kas masuk, yang ini bukti pengeluaran bank. Ya, pertama ada di tanggal 5 Desember. Dibayar kepada PT Andalas, ini mungkin juga bisa kita tambahkan ya tabelnya. Nama vendor. Dan nomor akun. Ya, nama vendornya PT Andalas. Nomor akunnya 202/00/1. Jumlahnya 30 juta. Ya, kemudian kelengkapan dokumen pendukung juga kita anggap saja sudah lengkap ya. Sama tapi sepertinya kayak gini. Harus ada invoice, LPB, SO atau PO, dan faktur pajak. Kemudian kebenaran perhitungan matematis karena dia cuma satu, jadi pasti udah benar. Otorisasi kita cek ke tanda tangan. Kebenaran nomor akun juga, ini udah akun utang ya, 202/00 nih akun utang. Nah, di belakangnya ini 1, 2, 3, dan seterusnya itu kayaknya menggambarkan nama vendornya ya, urutan vendornya. Cuman saya kok tadi udah cari ya sekilas, nggak ada ya, nomor vendornya nggak ada di buku. Jadi kita anggap aja udah bener. Ya sebenarnya nanti kita bisa lihat lagi kalau misalnya ada pembayaran lagi dari PT Andalas, bener nggak dia konsisten. Nomor akunnya 1, ya bisa kita cek seperti itu. Ya, kemudian kebenaran posting kita juga anggap aja udah ada ya, tapi ini sebenarnya nanti cek ke buku besar.
Kebenaran nomor akun juga cek ke buku besar. Otorisasi ini tanda tangan 2 orang. Kebenaran perhitungan matematis ini dijumlahkan. Kelengkapan dokumen tadi ya, lengkap dokumennya. Dan ini bisa dilanjutkan lagi. Yang kedua, ya tanggal 13 Desember 18. Nomor buktinya 02/12. Keterangannya juga sama, kita copy paste aja. Nama vendornya PT Caraka. Nomor akunnya 202/00/3. Jumlahnya 15 juta. Ada perhitungan, ada otorisasi, ada kebenaran nomor akun ada. Ya, bisa dilanjutkan ya sampai halaman 113. Ya, bisa dilanjut ya masing-masing. Silakan dikerjakan ya, waktunya 10 menit ya sampai 16.24. Ya nanti kalau belum selesai bisa dikerjakan setelah kuliah ini berakhir. Karena masih ada satu materi lagi ya, piutang. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Dibuka aja mic-nya.
Ibu mau nanya kalau yang jatuh tempo gimana ya, Bu? Yang mana tuh contohnya? Yang tanggal 17. Halaman Halaman 105, Bu. 105. Pembayaran utang dengan BG jatuh tempo. Itu kayaknya lanjutan keterangannya deh. Dia jatuh temponya tanggal 27 Desember, tapi udah dibayar tanggal 17 Desember. Ya, keterangan aja. Dan tidak mempengaruhi apapun kayaknya. Oh, jadi ditulisnya keterangannya aja ya, Bu? Iya. Oke, makasih ya, Bu. Jadi BG itu bukan nomor invoice ya, sorry. BG itu nomor biliet giro. Ya, tulis saja di keterangan nomor BG-nya.
Ya, gimana? Udah selesai ya? Kalau belum selesai bisa dilanjut nanti. Kita Ibu, gimana? saya mau tanya Bu, yang di TOC yang 2 itu yang apa namanya uji transaksi di kalau di buku sih halaman 69 sama 70. Nah, itu keterangannya itu kayak hasil tagihan via transfer BA Bank CAB. Nah, untuk invoice-nya itu berarti dikosongin ya, Bu? Iya, kalau nggak ada nomor invoice-nya kosongin aja. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ya. Jadi sebenarnya penulisan informasi-informasi ini nanti akan memudahkan kita ya kalau misalnya nanti ternyata ini kan piutang ya, misalnya nanti kita lagi audit piutang. Ternyata ada yang harus kita selidiki nih. Kita tinggal refer ke sini. Kalau udah ada nomornya kan kita tinggal Ctrl F ya. Ctrl F terus dicari mana yang mau kita cari. Gitu sehingga datanya ada di sini lengkap gitu ya, terpisah. Jadi lebih mudah nanti makainya sebenarnya. Jadi ini preferensi aja, ada senior-senior yang rajin banget gitu ya. Panjang gitu ya, TOC-nya. Bahkan ini kelengkapan dokumen ini bisa banget dibuat kayak gini nih. Oke, ini saya contoh aja ya. Invoice. LPB. SO. Faktur. Ya, ada yang sampai kayak gini ya. Jadi invoice-nya ada, checklist. LPB-nya ada, checklist. SO-nya ada, checklist. Fakturnya ada, checklist. Ya, bagi beberapa orang ini lebih memuaskan gitu ya. Kayak gini. Kemudian kebenaran perhitungan matematis, ini oke. Kemudian otorisasi, ini juga bisa banget. Otorisasinya ada 2 ya. Ini juga bisa banget dibuat kayak gini. Otorisasi. Yang pertama Sabrina. Kita tulis di sini Sabrina. Yang kedua Patricia. Ya, Sabrina ada tanda tangannya? Ada. Patricia ada tanda tangannya? Ada. Jadi ketika ada salah satu cuman Sabrina doang, Patricia-nya nggak ada, ini kelihatan ya. Gitu. Jadi bentuknya sebenarnya bermacam-macam banget, semakin detail semakin bagus. Ya, cuman ini karena format dari bukunya seperti ini, tapi bisa banget dibuat kayak gini ya. Kebenaran nomor akun. Ini juga bisa, bukan checklist. Ya, tapi nomor akunnya. Nomor akunnya berapa? 2 berapa nih tadi? Nggak ada ya di sini, nggak ada nomor akun ya. Tapi bisa banget ini ditulis nomor akunnya. Kebenaran posting, ini di checklist. Jadi gitu. Ya, bahkan ini bukan di checklist gitu ya. Nomor invoice-nya ditulis. Nomor invoice-nya. Invoice nomor 01 strip 234 strip. Biasanya ini tanggal ya. 23 03. Gitu ya. Bahkan sampai ditulis nomor invoice-nya. Ini nomor LPB-nya nomor berapa atau diterima di tanggal berapa. Nomor SO-nya, nomor fakturnya. Ya, ada yang sampai sedetail itu. Ya, jadi nanti sebenarnya tergantung dari senior kalian tuh kayak gimana ya. Ini seniornya si Dimjati, kayaknya dia nggak perlu detail-detail banget. Tapi ada senior yang maunya kayak gitu ya. Ini harus didetailin. Harus dicek ada atau enggak semuanya. Karena kelengkapan dokumen tuh sebenarnya menentukan dia lengkap atau enggak, misalnya berkurang 1 aja. Berarti kan nggak lengkap kan, silang. Sedangkan silang itu tidak mengartikan ada 3 dari 4. Beda ya, 3 dari 4 sama 1 dari 4. Ya, jadi ini versi lebih detailnya. Ya, jadi ini versi lebih detailnya. Bisa dibuat seperti itu. Tapi versi simpelnya kayak yang ini. Gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita pindah dulu ya dari TOC. Kita pindah ke modul selanjutnya ya. Piutang. Silakan di-download ya.
Excel piutangnya. Ya, piutang ada di halaman Mohon maaf mau tanya ini modul berapa ya Bu? modul 2. Modul 2. Ya, piutang kita mulai dari uji transaksi penjualan dan piutang. Ini sama kayak yang tadi ya. Ini TOC-nya untuk piutang. Ya, kayaknya sih apa saya curiganya dia nyambung ya. Sampel-sampelnya sama atau jangan-jangan berbeda. Ya, ini juga sama cara pengerjaannya ada di buku 1. Ya, buku 1 halaman 62. Sampai 76. Ya, ini juga pakai data yang sama ya, bukti kas masuk yang tadi. Nah, ini diisi lebih detail lagi ya. Nomor 1, tanggal 26 Desember 2018. Nomornya SJ strip 229/12. Faktur penjualan. Di mana faktur penjualannya? Faktur penjualannya di halaman 65 bukan Bu? 65. Iya. Oke, ya, sorry. Faktur penjualannya ada di halaman 65. Ya, tadi untuk surat jalan nomor SC 229. Ini kita lihat kuantitasnya ya. Kalau di surat jalan kita bandingkan dengan kuantitasnya. 8.600, kemudian di halaman 65 juga 8.600. Ya, kita masukin di sini tanggalnya 26 Desember 2018, nomor fakturnya FP strip 229/12/18. Nama pelanggannya PT Zeira. Jumlahnya 144 181 818 namanya. 144 juta 181 818. Bukti pendukung pendukungnya adalah kas masuk kali ya, Zeira. Ya, ini kita bisa kosongin dulu. Otorisasi bisa kita lihat dari surat jalan, tanda tangannya ada semua. Kemudian faktur penjualan juga ada tanda tangannya semua, berarti bisa kita checklist. Footing itu kita jumlahkan ya.
jumlahnya bukan 141 ya. Ini bisa kita tambahkan satu kolom lagi ya. Jumlah sama total setelah pajak. PM ya. 158.600. Kemudian perhitungan kebenarannya atau footingnya kita bisa lihat sini ya 302. Atau gini deh. Ini kita tambahin satu lagi PPN. Kita input 10% ya, sama dengan ini kali 10%. Jadi ini kita jumlahkan. Nah, jumlahnya kita cek lagi sama nggak nih? 158.600. Oke, kalau udah sama bisa kita lanjutkan. Ya, bukti pendukung. Bukti pendukungnya apa ya? 158 juta. Ya sebenarnya bukti pendukung ini juga terlalu general ya, harusnya ditulis apa sih yang dimaksud dengan bukti pendukung ini, apakah faktur pajak, ataukah bukti penerimaan kas. Ya, jadi bisa kita abaikan dulu. Ya, kemudian otorisasinya ini boleh kayak gini, boleh tadi dipisahin ya. Tanda tangan siapa aja di checklist, footing, kebenaran perhitungan ini 158 udah sama yang ada di invoice, berarti bisa kita checklist. Kemudian periksa pencatatan ke buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Ini kalau nggak salah ada di halaman di data piutang ya, halaman 57. Sorry. Di halaman 52 sampai 56. Kita cek PT Zeira. Di tanggal 26 ya, 26/12 ada nomor bukti SC229 ya. Sini ya. SC229/12 sebesar 158.600. Ini namanya buku besar ya. Di buku besar ada buku penjualan sama buku kartu piutangnya nggak ada ya. Ya, bisa kita checklist aja. Ya, tapi in the real life-nya dicek ke buku penjualan, ada nggak nih transaksi 158.600 di buku penjualan, di kartu piutang, dan di buku besar. Sebenarnya tadi saya mau masukin ini ya, belum jadi dimasukin. Ya, silakan sambil dikerjakan dulu tadi ya surat jalannya dan faktur penjualannya diisi.
Bu mau tanya, kalau dia tuh dalam bentuk mata rupiah US dollar itu berarti diubah ke rupiah dulu ya? Ditulis saja dalam dolar. Sementara di dalam dolar dulu. Jadi kalau 20 US dollar, 20.000 US dollar, jadi tulisnya 20.000 ya, Bu? Tapi ini udah ada dalam rupiahnya ya, DPP 90 juta, totalnya 90 juta, langsung 90 jutanya aja. Oh itu DPP udah dalam bentuk rupiah, Bu? Oke, Bu. Ya kalau udah ada bentuk rupiahnya ditulis dalam bentuk rupiah. Nanti yang perlu dicari adalah apakah 90 juta itu sudah memakai kurs pada tanggal tersebut. Ya, tapi karena nggak ada info kursnya, jadi kita gitu Bu, aja. tapi kalau itu apa namanya dikalikan nggak jadi, Bu. Oke, nggak ada ya kursnya, saya juga nggak nemu. Iya, dicek ke sini tadi PT Zera, mana PT Zera ya?
Ini juga bisa kita tambahin quantity per surat jalan ya, SJ. Ini juga bisa kita tambahin quantity per invoice. Ya, untuk memastikan kuantitinya juga udah sesuai. Ya, di sini 8.600. 8.600. Oke, ini bisa kita ini adalah ikhtisar dari daftar piutang. Berarti kartu piutang ya. Kartu piutangnya ada, buku besarnya kita silang aja karena nggak benar-benar dicek ya. Jadi yang nggak ada kita silang aja dulu. Bukti pendukungnya ini juga bisa kita silang dulu karena nggak ada. Ya, jadi tadi ditambahin quantity per surat jalan dan quantity per invoice sini ya. Kemudian tadi PPN dan total setelah PPN. Kemudian ini kan jumlahnya 158.600 ya. Kita cek ke kartu piutang PT Zeira, kita cari di sini PT Zeira. Ya, di sini ya. 158.600, angkanya udah sama, berarti bisa kita checklist di sini. Bootingnya udah benar. Oke, ini juga bisa kita tambahkan satu lagi ya, harga satuan. Harga satuan. Sini harga satuannya adalah 16.765, 16.765. Ya, jadi jumlah ini sama dengan quantity. Ya, quantity-nya bisa pakai yang mana aja ya, asalkan mereka sama ya. Per invoice sih biasanya dikali harga satuannya. Sama dengan 144.179.900. Ya, ada selisih ya di sini ya. Ada selisih per invoice-nya adalah 158.600. 158.600. Jadi ini footing-nya kita silang ya. Kita tandain merah biar kelihatan. Ini bisa kita kasih notes di sini. Ada selisih sebesar 1.596.900 dikurang 600. Sekitar 3 ribuan ya.
Kayaknya karena pembulatan. Jadi ini juga nggak boleh ya, ada pembulatan di sini ya. Ya, jadi kalau di fakturnya ada 158.600. Jadi 596.900 ini dibulatkan jadi 600. Maka kita harus benerin ini ya. Nah, kemudian bisa dilanjut sampai semuanya di-input ke sini. Oke, itu untuk uji transaksi penjualan dan piutang. Nanti bisa dilanjutkan ya. Kalau ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Tapi menurut saya ini udah tinggal input aja ya. Vouching namanya ya. Vouching input dari dokumen ke working paper. Kemudian kita masuk ke piutang ya. Kita lihat dulu pertama prosedur auditnya. Ada minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya. Serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Ini buku besarnya kita nggak dapat ya, hanya dapat daftar piutang. Ini daftar piutangnya ya. Ya, ada nama, ada tanggal, ada nomor bukti. Oke, udah dapat. Setelah itu kita cocokkan dengan saldo di buku besar. Selanjutnya, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini harus baca lagi di kebijakan akuntansinya ya. Buku 1 halaman 22. Ya, setelah itu nomor 3, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dan dengan perbandingan tahun sebelumnya. Ini kalau di working paper-nya nggak ada, maka saya tambahkan. Ya, ini saya tambahkan nih, baru saya tambahkan per audit 2017. Ya, angkanya pakai angka dari mana? Pakai angka yang ada di neraca yang di pertemuan kedua kita ya. Dipakai angka dari situ. Nih ya. A worksheet PT Sugus Desember 2018. Setelah diambil angkanya, kita lakukan prosedur analitis. Ya, ini dicek kenaikan atau penurunannya. Ya, walaupun di neraca itu sudah dibuat, ya tapi kan itu secara umum. Maka di working paper yang ini kita buat lagi. Ternyata ada kenaikan sebesar 41% untuk piutang usaha dan kenaikan sebesar 31% untuk piutang lain-lain. Ya, ada kenaikan di kedua piutang ini. Kita tuliskan aja hasilnya langsung di sini ya. Terdapat kenaikan piutang usaha sebesar 41% dari sebelumnya. Begitu juga dengan piutang lain-lain mengalami kenaikan sebesar 31%. Ini tinggal narasiin aja, nggak perlu dianalisis dulu ya. Kemudian ini juga dibuat rasio perputaran piutang. Rumusnya apa ya rasio perputaran piutang? Penjualan kredit bersih dibagi piutang rata-rata. Piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Oke, perputaran piutangnya rumusnya adalah penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang. Rata-rata piutang rumusnya piutang awal plus piutang akhir dibagi 2. Ya, jadi pakai rumus ini untuk menghitung rasio perputaran piutang. Ini rumusnya saya masukin sini ya. Jadi dicari dulu rata-rata piutangnya, berarti piutang awal, ini dikurang ini, dibagi 2. Sama dengan
ini ditambah ini. Kita pakai kurung ya biar rumusnya nggak salah, dibagi 2. Rata-rata piutangnya 10 juta, berarti rasio perputaran piutangnya sama dengan penjualan kredit bersih. Berarti ini dibagi 10 juta. Adalah 1,17. Analisisnya gimana? Apa? Artinya berarti rasio digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Ini nolnya kita kurangin aja. Jadi secara rasio dia kecil ya. 1,2 kali ya, berarti 1,2 kali. Di sini ditulis bukan analisis. Artinya apa ya analisis? Nah, kemudian bisa dicari di Google berapa nilai rasio perputaran piutang yang baik untuk industri farmasi. Ya, bisa dilakukan analisis. Ya, di sini ada untuk industri retail, perputaran piutang yang baik adalah 1,5 sampai 2,5. Ini berarti bahwa bisnis berhasil menagih dan mendapatkan pembayaran atas piutangnya dalam waktu 1,5 hingga 2,5 kali dalam setahun ya. Berarti ini bisa kita artikan PT Sugus berhasil menagih dan mendapatkan piutang dan mendapatkan pembayaran atas piutangnya dalam waktu 1,2 kali dalam setahun. Ya, jadi dia benchmarknya adalah 1,5 sampai 2,5. Semakin rendah, semakin buruk gitu ya performance dari penagihan piutang. Jadi 1,2 kali kok hilang. 1,2 ini bisa dikatakan buruk. Ya. Bisa kita analisis di mana rata industri adalah 1,5 sampai 2,5. Bisa dikatakan penagihan piutang di PT Sugus kurang baik. Ya, kita bisa lakukan analisis seperti itu. Oke, itu terkait rasio perputaran piutang ya.
Selanjutnya kita masuk ke prosedur audit selanjutnya. Lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian. Dan yang nomor 5, tindaklanjuti setiap jawaban konfirmasi, dan apabila terdapat selisih, diminta atau teliti keterangan dari konfirmasi dari keterangan klien. Bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Kemudian lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca. Ya, jadi dari nomor 4 sampai nomor 7 ini ada satu serangkaian prosedur ya. Satu serangkaian prosedur konfirmasi ya yang ada di sheet EE ini ya. Nah, silakan dibuka sheet yang ini. Ini juga saya tambahkan 3 kolom ini ya, tanggal dikirim, tanggal dibalas, dan keterangan. Oke, pertama kita buka dulu bukunya yang di halaman 56 ya. Halaman 56, buku 1. Yang ini ya, terkait konfirmasi. Konfirmasi dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari. Jadi mereka mengirim 2 kali ya. Untuk saldo di atas 10 juta dengan hasil sebagai berikut. Ya, ini pertama kita tulis dulu dikirimnya tanggal 14 Januari. Maka kita tulis di sini 14 Januari 19 ya. Copy paste. PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan juga konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Berarti kita tulis di sini, nggak ada jawaban konfirmasi 0 ya. Maka perbedaannya adalah, ya kalau udah dikirimin surat konfirmasi yang kedua, ini dikurang ini. Ya. Jadi karena nggak ada konfirmasi apapun, kita anggap masih ada perbedaan sebesar jumlah piutangnya. Nah, terus di sini di keterangan, di sini ya kita buat ada NR, ada CB, ada RD. Ada yang masih ingat itu apa? NR, CB, dan RD. Pada prosedur konfirmasi. Ada satu lagi, RPO. Ada yang ingat? NR no replies. CB confirm balance. RD reporting difference. RPO return by post office. Ya, NR artinya nggak ada balasan. CB artinya setuju. Ya, customer-nya setuju. RD artinya ada perbedaan atau ada selisih. RPO artinya dikembalikan oleh kurir. Ya, ini juga berlaku untuk semua jenis konfirmasi ya. Bank, piutang, utang, investasi. Ya, keterangannya kayak gini. Karena ini nggak ada balasan, maka kita taruh di sini NR. No replies ya, karena nggak ada balasan. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 2. Di sini ya. PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari. Kita masukin dulu nih informasinya.
PT Merdeka membalas tanggal 21 Januari 19. Apa balasannya? Kita lihat lagi di sini ya. Sebesar 93.960. Ini kita nggak perlu, ini bisa kita pojokin. Ini dikecilin. Belum. Ibu mau tanya Bu, buat yang perbedaan kedua itu tadi hasilnya dari mana Bu? 33 juta. Ini 33 juta Iya Bu. dikurangin 0 karena belum ada balasan kan. Jadi kita anggap masih ada perbedaan ya. Jumlah per klien dikurangi hasil konfirmasi. Kalau bedanya 1 sama 2 gimana Bu? 1 sama 2. Ini tergantung ya. Jadi kan surat konfirmasi pertama dikirim di tanggal 14 Januari. Ya, kemudian yang kedua dikirimin 1 Februari. Ya, ketika surat pertama dikirim, dia nggak ada balasan. Ya, jadi 0. Kemudian sampai surat kedua dikirim pun tanggal 1 Februari masih belum ada balasan. Ya, jadi kalau nggak dibalas berarti kita yang berlaku adalah surat yang kedua. Tapi kalau ada balasan, maka yang berlaku adalah yang pertama. Gitu. Bisa dipahami? Ya, jadi ini sebenarnya untuk melihat aja dia membalas yang surat pertama atau surat kedua. Oh, baik Bu, terima kasih. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya. Diikutin dulu, nanti kalau contohnya ada banyak, semoga bisa dipahami. Yang kedua, PT Merdeka menjawab tadi ya, pada tanggal 21 Januari. Kita tulis nih, 21 Januari di sini ya. PT Merdeka. Ya, ini agak susah sih ya, digeser-geser. Kita pindahin ke sini dulu aja ya. Kemudian, ini juga kita crop dulu deh. Ya, kemudian dibayarnya berapa? Konfirmasinya 93.960. Berarti hasil konfirmasinya nih karena dia masih masuk di range yang pertama ya. Sebelum 1 Februari kan dibalasnya 21 Februari, maka kita taruh di yang hasil konfirmasi pertama. Ya, 93.960. Nah, berarti yang kedua ini udah nggak berlaku lagi ya, dikosongin aja. 0 gitu ya. Kemudian kita cek ada perbedaan nggak nih dari jawaban konfirmasi. Ini dikurangi hasil konfirmasi. Jumlah per klien dikurangi hasil konfirmasi. Oh, ternyata ada selisih 10 juta. Kita lihat keterangannya. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Jadi ternyata ada pembayaran ya, ada pelunasan nggak dibilang ya pelunasan tanggal berapa. Ini dia bilang aja udah dibayar 10 juta, jadi tinggal 93.960. Nanti ini kita bisa trace dibayarnya apakah tanggal 3 Januari atau sebelum 31 Desember. Ya, tapi itu bisa kita abaikan dulu. Kita isi ini dulu ya, hasil konfirmasinya. Kita lanjut dulu ke nomor 3. PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Kita cari PT Nuansa. Oh, ini PT Nuansa. Tidak ada balasan, no replies ya. Berarti kita taruh no replies. Kemudian ini 0, ini juga 0. Ini juga sama kayak tadi ya, 116 ya, jumlah per klien dikurangi
hasil yang kedua. Oh ya, tadi yang PT Merdeka ini reporting difference ya, karena ada selisih. Walaupun selisihnya kita belum tahu siapa yang benar. Tapi kita taruh aja dulu reporting difference, RD. Selanjutnya, PT Pelita juga tidak menjawab konfirmasi 1. Ya, PT Pelita ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari. Ini kita tulis 15 Februari 19. Ya, setuju. Berarti CB ya. Berarti yang satunya 0,